Kita ketemu lagi di analisa laporan keuangan, materi yang baru yaitu forecasting atau peramalan. Apa sih forecasting itu? Forecasting itu alat yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa depan berdasarkan informasi masa lalu. Nah, fungsinya apa tuh? Nah, digunakan untuk perencanaan jangka panjang atau biasa disebut untuk strategic planning. Yang kedua adalah dipakai dalam finance and accounting, yaitu budgeting dan cost control atau kontrol biaya. Nah, kemudian dipakai untuk marketing, yaitu memprediksi penjualan dan produk baru. Kemudian dipakai untuk produksi dan Nah, gambaran fungsi marketing itu seperti ini. Kita contohkan. Kita memprediksi masa depan dengan melihat data masa lalu. Ini contoh permintaan untuk Mercedes E-Class. Di sini dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Julinya berapa? Nah, Juli ini kita harus memprediksi permintaan dengan melihat data masa lalu. Data masa lalu itu data yang dari bulan Januari sampai dengan Juni. Ya. Nah, tetapi ada pendapat umum mengenai forecasting atau peramalan. Yang pertama, pendapat umum itu mereka bilang peramalan itu selalu salah. Terus prospeknya terlihat lebih akurat untuk kelompok atau item tertentu. Terus lebih akurat untuk periode jangka pendek. Kemudian ada pendapat juga yang mengatakan bahwa setiap peramalan pasti ada error dalam peramalannya. Nah, forecasting tidak dapat menghitung untuk prospek permintaan. Ini pendapat umum mengenai forecasting. Nah, tetapi forecasting itu sendiri itu penting. Isu pentingnya apa? Dalam forecasting dapat memprediksi menjadi sebuah informasi yang valid apabila disertai data masa lalu. Jadi forecasting itu bisa valid, bisa menjadi sebuah prediksi. Kalau informasinya masa lalu juga valid. Terus, data masa lalu bukan merupakan sebuah prediksi yang tepat. Karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali untuk kebenaran perkiraannya. Nah, jadi yang harus diingat, forecasting itu hanya berdasarkan asumsi bahwa masa lalu akan terjadi di masa depan. Dan harap dipertimbangkan kembali apakah kejadian masa lalu yang Anda prediksikan itu akan terjadi di masa depan. Sekarang kita pakai contoh soal. Ini kita ambil contoh soal perusahaan Mercedes-Benz. Dia memprediksi Mercedes-Benz untuk E-Class dan untuk M-Class. Ini untuk penjualannya. Kembali lagi ini untuk penjualan. Nah, pada bulan Januari, E-Class 23345. Februari sekian. Maret dan seterusnya. Setiap bulan E-Class, penjualan E-Class itu diketahui. Nah,
Tetapi data M-class penjualannya kita tidak ketahui. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung estimasi penjualan bulan Juli E-class maupun M-class? Kalau E-class gampang. Ini data yang bulan sebelumnya sudah diketahui. Seperti asumsi yang di halaman sebelumnya itu tadi. Prediksi ini akan valid jika datanya diketahui. Ya kan? Lah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan ini yang datanya tidak diketahui? Pertanyaannya tuh, apakah kita dapat memprediksi penjualan M-class berdasarkan data di atas? Kalau kita bilang tidak bisa. Karena M-class tidak ada data sama sekali. Tetapi, prediksi penjualan bulan Juli M-class akan diketahui jika kita bisa mendapatkan data jumlah, kita dapat mendapatkan data jumlah penjualan total dari kedua tipe tersebut. Misalnya di sini ada penjualan total. Aduh, tulisannya jelek ya. Susah, guys. Nah, kalau di sini ada data, otomatis kita bisa mendapatkan ini. Ya kan? Nah, bagaimana? Lah kan kita bisa menghitung ini. Dari total dikurangi E-class, kita bisa mendapatkan data M-class. Ya kan? Jadi data-data di sini bisa terisi jika kita mendapatkan dan kita mempunyai data total penjualannya. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, data masa lalu apa yang bisa kita lihat untuk membuat forecasting? Yang pertama adalah kita bisa melihat tren. Yang kedua, kita bisa melihat musim. Musim apa sih? Pada bulan ini terjadi musim apa ya? Ini nanti kalau berulang berarti ini musimnya akan sama dengan ini. Ini untuk musim. Duh, bikin panah juga susah. Terus kita bisa melihat siklus. Kapan penjualan kita itu akan naik? Kita bisa memprediksi pada periode kapan. Ini periodenya. Kita mencapai penjualan puncak. Ini bisa kita buat prediksi untuk yang akan datang nanti. Kita juga melihat korelasi hubungannya. Hubungan antar satu produk dengan produk yang lain. Kita juga bisa melihat variasi. Variasinya seperti apa. Nah, kemudian tipe metode forecasting itu apa saja? Yang pertama ada qualitative method dan quantitative method. Apa sih qualitative method itu? Qualitative method itu mengandalkan subjek pendapat dari satu atau lebih ahli. Jadi kita mengandalkan dari para ahli, pendapat dari para ahli. Ini bisa Anda lihat dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Kemudian untuk quantitative method,
teknik analitis mengandalkan data. Nah, kali ini yang akan kita pakai di mata kuliah kita ini yaitu quantitative method. Kenapa? Karena kita mempunyai data. Data kita berupa apa? Berupa laporan keuangan. Itu ya. Ini untuk metodenya. Nah, untuk kuantitatif itu ada banyak metode. Salah satunya yaitu moving average. Nah, moving average itu apa sih? Moving average itu menggunakan T sebagai periode masa kini dan dia menggunakan T plus 1 yang digunakan untuk memprediksi permintaan yang akan datang. Digunakan untuk memprediksi ya. Jadi nanti kalau Anda ketemu rumus T itu yang periode sekarang, sedangkan T plus 1 itu untuk memprediksi permintaan yang akan datang. Nah, sedangkan moving average itu ada dua tipe. Ada dua tipe, yaitu simple moving average dan weighted moving average. Nah, asumsi moving average model itu merupakan prediksi yang lebih atas permintaan masa depan jika dikombinasikan dengan data permintaan masa lalu. Jadi, di moving average ini kita berasumsi bahwa masa depan itu prediksinya akan prediksi lebih atas permintaan dibandingkan dengan data yang masa lalu. Jadi pasti lebih banyak, permintaannya akan lebih banyak. Itu asumsi di moving average, ya. Sekarang kita pelajari yang paling sederhana, yaitu simple moving average. Simple moving average. Rumusnya apa sih? Nah, F T plus 1, tadi kan T itu kan periode sekarang. T plus 1 berarti periode 1 plus sekarang plus 1 berarti tahun depan gitu ya, atau bulan depan. Nah, rumusnya apa? AT ditambah AT min 1 ditambah AT min 2 tambah AT min 3 tambah dan seterusnya sampai dengan AT min N. N itu apa sih? Nah, nanti kita lihat ya. Dibagi dengan N. Nah, sekarang kita lihat per masing-masing itemnya. T di sini periode masa saat ini, yaitu T, periode sekarang. Kalau sekarang berarti tahun 2020. T min 1, kalau misalnya asumsinya, ini T plus 1 itu kita memprediksi tahun 2021, berarti AT ini adalah periode 2020. T min 1 2019. Nanti T min 2 di sini 2018. Sampai dengan mau dibagi berapa periode yang akan kita lihat. Nah, A ini adalah di sini kita actual sales. Di sini kita akan melihat satu item saja yaitu sales, khusus di pendapatan saja, di penjualan. Ya, nanti di tugas akan saya jelaskan untuk lebih detailnya. Ini saya contohkan, ini ada data penjualan minuman dalam kemasan botol. Ini saya contohkan dari Teh Botol Sosro.
Teh botol sosro Anda tahu kan, itu produknya tidak hanya kemasan botol, tapi banyak yang dari kotak. Ini yang saya contohkan untuk kemasan botolnya saja. Nah, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, ini sudah diketahui sekian unit botolnya ya. Nah, sekarang kita mau memprediksi tahun 2021. Ini hanya contoh saja. Kemudian pertanyaannya, berapa botol yang akan dijual di tahun 2021 nanti? Nah, ini contohnya ini. Nah, ini salah ya, ini harusnya year. Jika menggunakan data penjualan dalam 3 tahun terakhir, 3 tahun ya. Kita lihat adalah ini. Ini untuk yang 3 tahun. Prediksi nanti tahun 2021 dengan menggunakan rumus A 2020 ini ditambah A 2019 ditambah A 2018 dibagi 3. Ini 3 tahun. 1, ini 2, ini 3. 3 tahun ya. Jadi ininya 3. Juga 3. Hasilnya adalah sekian. Tetapi jika menggunakan data penjualan dalam 5 tahun terakhir, SMA-nya berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Hasilnya sekian. Nah, beda ya hasilnya. Dua-duanya benar. Tetapi alangkah lebih baiknya jika data kita lebih banyak, akan lebih mendekati kenyataannya. Gitu ya.